Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mohon izin, ada Pak Kadis. Ada. Tolong diantar saya. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Mohon izin mau wawancara terkait penyakit mulut dan kuku yang ada di wilayah Kabupaten Ya, Jombang. boleh. Pak. Ya, Ya, Pak. Bentar ya. Ya, Pak. Sini aja. Oke. Pak Kadis, ini sama tanya-tanya Bapak. Boleh. Terkait merebaknya penyakit mulut dan kuku yang ada di wilayah Kabupaten Jombang ini, Bapak, Jenengan selaku pelaksana tugas Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, bisa Ya. dijelaskan, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Peternakan dengan merebaknya wabah kedaruratan PMK di Kabupaten Jombang khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, saat ini sudah banyak melakukan satu action ataupun tindakan dalam rangka untuk percepatan penurunan angka wabah PMK yang ada di Kabupaten Jombang pada hewan ternak sapi khususnya. Dan langkah-langkah upaya yang telah dilakukan memang sudah yang paling efektif adalah dalam rangka untuk menekan angka wabah PMK, antara lain adalah menutup lalu lintas pasar hewan di semua titik wilayah Kabupaten Jombang. Dan itu sudah kita lakukan dengan melalui surat edaran Bupati pada bulan Januari yang lalu. Kemudian juga tahap yang kedua, surat edaran Bupati untuk perpanjangan masa penutupan sementara pasar hewan, khususnya pasar hewan sapi yang ada di Kabupaten Jombang. Beberapa wilayah, terutama di wilayah Utara Berantas maupun di wilayah selatan, timur maupun barat, sudah kita lakukan upaya penutupan itu. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk menutup arus lalu lintas dari peredaran sapi hewan ternak yang diperjualbelikan dan potensinya memang sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini kita salah satu upaya itu. Kemudian yang kedua adalah upaya kita untuk melakukan upaya vaksin massal secara serentak di wilayah Kabupaten Jombang. Dan itu tahap pertama sudah kita lakukan, sejumlah 7.050 vaksin sudah kita selesaikan. 7.050 itu artinya bahwa sejumlah 7.050 hewan ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksin. Yang kita vaksin adalah upaya penyelamatan bagi, kita akan mering upaya penyelamatan bagi hewan ternak sapi khususnya sejumlah 7.050 itu. Berarti dari 7.050 hewan ternak sapi ini yang sehat, Bapak ya? Yang sehat. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu penutupan pasar hewan selama 10 hari. Satu itu. Ya. Ya, betul. Dan yang kedua adalah vaksinasi. Berarti penutupan ini sudah berlangsung berapa periode, Bapak? Ini 2 periode. Terakhir nanti antara mulai 3 Februari sampai dengan tanggal 12 Februari. Per hari ini, Bapak, Ya. PMK yang di wilayah Kabupaten Jombang ini sudah masuk di titik level ke berapa, Bapak? Saat ini kurang lebih ada sekitar 1.439 ya, update-nya terakhir. Yang sembuh pun juga meningkat ya. Kurang lebih ada sekitar 75%. Karena apa? Vaksin itu ya, indikasinya nanti setelah ada kurang lebih antara sekitar 14 hari itu sudah mulai ada penurunan secara keseluruhan ya, artinya sudah mulai bereaksi kan begitu, sehingga otomatis bagi hewan-hewan ternak sapi yang sakit pun kan kita juga lakukan terapi ya, antibiotik dan lain sebagainya, termasuk peternak juga sudah melakukan upaya-upaya penyembuhan perawatan dengan memberikan jamu-jamu itu. Maka saya berpesan bahwa kepada seluruh warga masyarakat Jombang tidak usah resah, tidak usah khawatir bahwa PMK ya di Kabupaten Jombang bisa disembuhkan, ya, bisa disembuhkan asal kondisi kandang bersih, ya. Kemudian upaya perawatan kepada peternak tergantung pada para peternak untuk melakukan perawatan dan memberikan obat-obatan dengan secara alami maupun antibiotik. Ada enggak keluhan dari Dinas Peternakan ini terkait obat-obatan atau apa, Bapak? Oh ya, jadi begini,
ini yang 7.050 ini kan tahap pertama, itu adalah merupakan bantuan dari APBN. Nah berikutnya ya, Mas Agus juga bisa memantau nanti perkembangannya bahwa dalam waktu dekat kita juga mengajukan BTT, ya, bantuan tidak terduga, ya kan, pembelanja tidak terduga melalui BTT, karena bahwa pemerintah Jawa Timur kan sudah menetapkan semacam wabah kedaruratan non alam, wabah PMK, ya kan. Nah itu istilahnya untuk wabah PMK, ya, KLB lah, semacam KLB. Nah ini nanti akan diturunkan dari pemerintah provinsi, akan menurunkan kurang lebih ada 20.000 dosis. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui BTT kurang lebih 8.000 dosis. Ya. Ditunggu lagi juga nanti tahap kedua dari pemerintah pusat juga akan menurunkan kurang lebih 10.000 dosis. Ya. Artinya tahapan ini diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 semuanya akan bisa tercover secara sekitar 85%. Ya. Iya. Ya. Selain sapi Pak, hewan apa lagi yang terjangkit virus PMK ini Bapak? Sementara ini Pak tidak ada, hanya sapi. Oh kambing enggak ya? Kambing enggak. Indikasi sampai sekarang tidak ada 0%, tidak ada penyakit. Yang paling parah di wilayah kecamatan mana saja Pak? Kabu dan Pandaan. Kabu sama Pelandaan. Ya. Berarti penutupan pasar ini juga yang berpusat di wilayah kecamatan tersebut Bapak ya? Iya betul. Untuk wilayah kecamatan Jombang tidak ada aman Pak ya? Aman, 0. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau Tembelang, Jogoroto, kemudian beberapa yang lain seperti Wonosalam yang komunitasnya adalah hewan ternak sapi perah, itu pun juga 0. Jalur hijau semuanya di situ, aman, insya Allah. Berarti ini kan sudah penutupan kedua kalinya Bapak ya? Periode kedua sampai tanggal 12 Februari 2025 ini. Betul. Setelah itu kira-kira berlanjut ke periode ketiga atau bagaimana Bapak? Saya tidak bisa memprediksi itu, tapi yang jelas prediksi saya adalah kita upayakan karena akan memasuki bulan puasa, bulan Maret, kita akan gencarkan vaksinasi. Dan tentunya harapan kita melalui para medis di kehewanan diperkirakan nanti sudah ada awal Maret sudah mulai ada penurunan. Iya, amin. Insya Allah seperti itu. Yang terakhir Bapak, himbauan yang mau disampaikan kepada para peternak Bapak. Iya, himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat Jombang dan juga khususnya para peternak rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Jombang 21 kecamatan tidak usah khawatir ya terkait dengan wabah PMK ini. PMK yang menghinggapi penyakit hewan pada hewan ternak sapi itu bisa disembuhkan ya, dan jangan khawatir pula, upaya kita pemberian vaksinasi akan terus kita gencarkan sampai dengan awal Maret ini nanti secara menerus sampai dengan Agustus, sampai juga dengan September Oktober kita akan gencarkan vaksinasi dan itu pun gratis ya. Nah, jadi itu. Berarti begitupun dengan ibu-ibu rumah tangga yang ingin membeli daging sapi di pasar, tidak usah khawatir. Betul, tidak usah khawatir. PMK aman. Aman ya Pak. Untuk dikonsumsi. Oh alhamdulillah ya. Aman untuk dikonsumsi. Oke Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mas Agus. Mudah-mudahan ini bentuk sosialisasi ada kemanfaatan buat masyarakat. Amin.